كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melanjutkan kembali pengajian rutin kita, masih dalam pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz, kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Azim bin Badawi hafizahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah tentang salatul musafiri, salatnya orang yang musafir, yaitu tentang mengqasar salat, tentang memendekkan salat dari yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu yang telah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya, dan telah kita sampaikan mengqasar salat bagi seorang musafir tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang disyariatkannya. Semua ulama bersepakat mengqasar salat zuhur, asar dan isya menjadi 2 rakaat bagi seorang musafir. Semua ulama mengatakan disyariatkan. Yang mereka perselisihkan adalah apakah syariat mengqasar salat itu wajib ataukah sekedar sunnah muakkadah. Kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya mengqasar salat bagi musafir itu sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan mereka mengatakan makruh, dibenci, tidak disukai bagi seorang musafir untuk tidak mengqasar salat. Kenapa? Karena mengqasar salat itu sunnah yang sangat ditekankan. Sebagian ulama seperti madhab al-Zahiri, mereka mengatakan mengqasar salat zuhur, asar dan isya menjadi 2 rakaat bagi musafir hukumnya wajib. Bahkan madhab al-Zahiri mengatakan apabila musafir tidak mengqasar salat maka salatnya tidak sah. Ini madhab al-Zahiri, tetapi tentunya ini tidak terlalu kuat. Wallahu a'lam. Pendapat yang lebih kuat, pendapat kebanyakan ulama, mengqasar salat bagi musafir itu sangat ditekankan. Baik, itu pembahasan kita sebelumnya. Pembahasan kita malam hari ini tidak dibicarakan oleh Syekh di dalam kitab yang kita bahas, tapi sangat penting sekali, yaitu ada keadaan-keadaan yang justru tidak boleh bagi musafir mengqasar salat. Al-halatul lati yajibu 'ala al-musafiri fiha itmamus salat. Keadaan-keadaan yang justru wajib bagi musafir untuk menyempurnakan salat. Wajib. Artinya tidak boleh dia mengqasar salat meskipun dia musafir. Sejauh apapun perjalanan safarnya, dalam keadaan-keadaan ini wajib dia sempurnakan salat. Zuhurnya tetap 4, asarnya tetap 4, isyanya juga tetap 4. Tidak boleh dia mengqasar. Nah, ini pembahasan penting, tetapi sayang Syekh tidak menjelaskannya dalam kitab yang kita bahas, tapi dijelaskan oleh para ulama dalam kitab yang lain, di antaranya kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dikatakan di sini, hunaka suwarun wa halatun. Di sana ada beberapa keadaan tustathna, yang dikecualikan,
min jawazil qasri fi safari, dari bolehnya mengqasar salat ketika safar. Dikecualikan dari bolehnya. Kalau dikecualikan dari bolehnya berarti ini tidak boleh. Minha, diantaranya yang pertama, idza tammal musafiru bimuqimin, apabila musafir itu dia bermakmum di belakang imam yang mukim. Antum safar ke Jawa, kemudian antum ikut sholat zuhur atau sholat asar atau sholat isya di belakang imam yang mukim di tempat itu, penduduk asli tempat itu, ya. Maka di sini tidak boleh bagi sang musafir untuk mengqasar sholat, meskipun nanti ada perincian yang diperselisihkan oleh para ulama. Tetapi wallahu a'lam, pendapat yang tiang pribadi lebih condong kepadanya adalah pendapatnya Imam Ahmad yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, dan ini yang disahihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwasanya selama si musafir itu sudah terlanjur ikut gabung dengan imam yang mukim, maka tidak boleh baginya untuk apa? Mengqasar salat, meskipun gabungnya itu hanya sedikit. Contoh, antum musafir ke Jawa, kemudian antum ingin sholat zuhur, antum masuk ke sebuah masjid, ternyata di masjid itu imam dan jamaah di sana sedang tasyahud akhir sholat zuhur. Akhirnya antum pun ikut masuk, Allahu Akbar, kemudian langsung ikut duduk tasyahud akhir. Menurut Imam Ahmad, dikuatkan oleh Ibnu Qudamah, dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, musafir ini ketika imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, musafir ini tidak boleh mengqasar, harus tetap 4 rakaat. Kenapa? Karena sudah terlanjur bergabung bersama imam yang mukim. Bisa antum pahami ini ya? Baik. Sebagian ulama mengatakan, sekali lagi perinciannya diperselisihkan. Sebagian ulama mengatakan musafir tidak boleh mengqasar salat kalau imamnya imam mukim apabila dia bergabung bersama imam itu lebih dari 2 rakaat. Baru dia tidak boleh mengqasar. Kalau dia bergabung bersama imam lebih dari berapa rakaat? 2. Contoh, pendapat sebagian ulama, ya, ada seorang musafir, dia sholat di belakang imam yang mukim, sholat zuhur, tetapi dia masuknya rakaat yang kedua. Berarti dia nanti bersama imam berapa rakaat? 3. Nah, ini yang tidak boleh mengqasar, apalagi kalau dia masuk dari awal. Tetapi kalau dia ikut gabung di rakaat ketiga, dia ikut gabung bersama imam yang mukim rakaat ketiga, berarti nanti dia bersama imam yang mukim berapa rakaat? 2. Maka nanti ketika imam salam dia ikut salam. Boleh dia qasar, kata sebagian ulama. Kenapa? Karena dia hanya dapat 2 bersama imam. Apalagi kalau kurang dari 2, dia masuk bergabung bersama imam yang mukim rakaat keempat, berarti berapa rakaat bersama imam? 1 rakaat. Nanti ketika imam salam, si musafir ini cukup berdiri mengambil 1 rakaat lagi. Pendapat sebagian ulama. Tapi sekali lagi, tiang pribadi lebih condong kepada pendapat Imam Ahmad yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah, dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Yang penting dia sudah terlanjur bergabung di belakang imam yang mukim, baik itu lebih dari 2 rakaat atau 2 rakaat atau kurang dari 2 rakaat, tetap dia tidak boleh untuk apa? Mengqasar, karena dia sudah terlanjur gabung. Dan Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Kebetulannya imamnya ini mukim, berarti dia harus ikut jadi orang mukim dalam salat itu. Baik. Dan itu yang dipegang oleh
kitab kita ini Al-Fiqhul Muyassar, bahwasanya idza tammal musafiru bimukim, kalau si musafir bermakmum di belakang imam mukim, sudah nggak ada lagi keringanan untuk qasar. Keadaan yang kedua, idza tamma biman yashukku fihi, seorang musafir tidak boleh dia mengqasar salat kalau dia bermakmum di belakang imam. Yashukku fihi, yang dia ragu-ragu, hal huwa musafirun au muqimun, imamnya ini musafir atau mukim, dia ragu-ragu. Ya, kalau tadi itu jelas dia tahu imam ini imam mukim. Tetapi kasus yang kedua, ada seorang musafir, dia menjadi makmum di belakang imam yang dia tidak tahu imam ini musafir seperti saya atau mukim. Kalau dia ragu-ragu seperti ini, maka dia harus sempurnakan. Dia harus sempurnakan. Dan ini dia madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i, bahwasanya la yajuzul qasru ma'at taraddudi, tidak boleh melakukan qasar ma'at taraddud ketika orang itu ragu-ragu. Gak boleh. Ini madhab Syafi'i. Dan ini juga pendapat yang sahih di dalam madhab Imam Ahmad, madhab Hambali. Ya. Contoh misalkan antum ke bandara untuk safar ke Jawa, tetapi ketika sedang nunggu pesawat masuk waktu zuhur, akhirnya antum sholat zuhur di masjid bandara. Majulah seseorang jadi imam, antum tidak tahu imamnya ini mukim atau musafir seperti saya, antum tidak tahu. Ya, maka di sini kata madhab Syafi'i dan juga madhab Hambali, bahwasanya si musafir itu harus sempurna. Kenapa? Karena tidak boleh qasar ma'at taraddud, tidak boleh qasar ketika ragu-ragu. Ya, ini dia keadaan yang kedua. Tapi sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah, beliau menguatkan pendapat bahwasanya dia lihat nanti imamnya. Ini imamnya mukim atau musafir ini? Ya, akhirnya dia ikut saja masuk. Ternyata setelah 2 rakaat imamnya salam, berarti imamnya apa? Musafir. Dia ikut salam. Ya. Tapi ternyata setelah 2 rakaat imamnya berdiri lagi ke rakaat yang ketiga, berarti dia ikut berdiri. Kenapa? Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya tidak disyaratkan niat qasar dari awal salat. Tidak disyaratkan. Menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah dan beberapa ulama yang lain. Ya. Ini dia yang kedua. Jadi kalau antum ragu-ragu imamnya ini musafir atau tidak, menurut madhab Syafi'i, kita sebagai musafir yang jadi makmum boleh tidak qasar? Tidak boleh, harus sempurna. Keadaan yang ketiga, idza dzakara salata hadarin fis safari, kalau dia ingat salat di saat mukim, dia ingatnya ketika musafir. Agak bingung kita nih. Kalau dia mengingat sholat di saat mukim, sholat di saat mukim itu dia ingat ketika musafir, maka dia harus mengerjakannya sempurna. Bil mithal yattadihul maqal, dengan contoh akan jelas. Ya, Ustadzun Al-Fadil Ustadz Mizan hafizahullah, dulu ketika mengajar usul fikih, beliau sering mengatakan bil mithal, dengan contoh yattadihul maqal, ucapan akan jelas. Contoh, antum musafir, pesawat antum itu berangkat maghrib, pesawat antum berangkat maghrib ke Jawa. Sesampai di Jawa, antum baru ingat, ternyata antum belum sholat zuhur.
Berarti zuhurnya itu antum sudah berangkat atau masih di rumah? Masih di rumah. Antum sudah berangkat maghrib itu, berangkat maghrib. Sudah sampai di Jawa, baru antum ingat, astagfirullah, ternyata saya belum sholat zuhur tadi di rumah. Maka antum kerjakan sholat zuhur setelah antum musafir, tapi antum kerjakan sempurna. Kenapa? Karena zuhur itu zuhur ketika mukim. Zuhur ketika mukim. Nah, ini yang dimaksud mengingat sholat ketika mukim, diingatnya ketika musafir. Maka harus dikerjakan sempurna sholat itu. Jelas atau tidak? Nah. Ini kan dua hal yang berbeda. Kasus yang kedua coba. Ada orang, dia musafir ke Jawa, pesawatnya akan terbang zuhur terbangnya. Akhirnya dia rencanakan, nanti saja saya jamak qashar zuhur dan asar itu di Jawa. Kebetulan pesawatnya zuhur terbangnya. Terbang. Akhirnya sampailah di Jawa. Boleh tidak dia jamak qashar salat zuhur dan asar? Boleh tidak? Masih bingung kita ini. Nah, baik, saya ulangi. Saya ulangi. Ya. Yang real saja. Sekarang kan antum belum sholat isya ya? Belum. Contoh sekarang ini terbang pesawat antum ke Jawa. Antum belum sholat isya, terbang ke Jawa. Karena waktu isya belum juga masuk ini. Terbang ke Jawa. Sesampai di Jawa, masuk waktu isya. Boleh antum qashar isya? Hah? Sekarang ya, ini waktu isya belum masuk ini. Atau ada kita beda pendapat ini waktu isya? Belum masuk, sepakat kita belum masuk. Ketika ini misalkan di saat ini antum sedang di pesawat. Ketika turun pesawat antum di Jawa, masuklah waktu isya. Akhirnya antum ingin kerjakan sholat isya. Boleh antum qashar? Boleh qashar. Boleh qashar. Baik. Ini bukan mengingat sholat di waktu mukim, diingatnya ketika musafir, bukan. Sedangkan kasus yang kita bahas, orang ini dia sampai di Jawa isya dia sampai di Jawa. Setelah sampai di Jawa di waktu isya itu, baru dia ingat, ternyata sholat zuhur ketika masih mukim itu dia belum kerjakan. Atau dia sudah kerjakan sholat zuhur tetapi lupa wudu. Astagfirullah, tadi saya sholat zuhur belum wudu, kata dia. Berarti sah tidak wudu sholat zuhurnya ketika mukim itu? Tidak sah. Maka nanti dia ulangi ketika musafir berapa rakaat? 4 rakaat. Nggak boleh dua. Kenapa? Karena itu sholat mukim ya, yang antum kerjakan ketika musafir. Mudah-mudahan antum bisa paham ya. Insyaallah ya, insyaallah. Baik. Baik. Keadaan yang keempat. Jadi tadi itu mudah-mudahan ibu-ibu juga bisa paham ya. Jadi keadaan yang ketiga, mengingat sholat di waktu mukim, dia ingatnya bahwa sholat mukim itu dia belum kerjakan, atau dia sudah kerjakan tetapi tidak sah. Dia ingatnya kapan? Ketika musafir. Dan sholat itu waktunya sudah habis sholat itu. Makanya kita berikan contoh tadi, dia sampai di Jawa itu isya, tapi dia ingat ternyata tadi ketika waktu asar masih di rumah itu belum dia sholat asar. Atau tadi ketika waktu zuhur ketika masih di rumah itu belum dia sholat zuhur. Atau sudah sholat zuhur tetapi tidak sah karena dia belum wudu. Akhirnya dia ingin ulang sholat zuhur yang harusnya dikerjakan di waktu mukim, dia ingin ulang ketika musafir. Berapa rakaat? 4. Ya. Keadaan yang keempat. Idza ahramal musafiru bi salatin yalzamuhu itmamuha fa fasadat wa a'adaha.
apabila dia seorang musafir tidak boleh mengqashar salat kalau dia ingin mengulangi salat yang harus dia kerjakan sempurna. Saya ulangi, seorang musafir tidak boleh dia mengqashar salat kalau dia ingin mengulangi salat yang harus dia kerjakan sempurna. Ya, dengan contoh akan jelas insyaallah. Tadi sudah kita sebutkan, musafir kalau bermakmum di belakang imam yang mukim, boleh tidak dia qashar? Tidak boleh. Ya, Pak Guru misalkan, Pak Guru musafir ke Jawa. Sampai di Jawa itu ketemulah antum dengan waktu Isya sampai di Jawa. Akhirnya antum ikut sholat Isya di belakang imam yang mukim. Berapa rakaat? 4. Akhirnya antum ikut 4 rakaat. Setelah selesai antum 4 rakaat, antum pun pergi ke hotel tempat penginapan. Sesampai di hotel antum ingat, astagfirullah, saya belum wudhu tadi. Berarti sah tidak sholat Isya antum di belakang imam itu? Tidak sah, belum wudhu. Maka antum wudhu di hotel, kemudian antum harus ulangi. Berapa rakaat? 4. Nggak boleh 2. Kenapa? Karena antum mengulangi sholat yang harus antum kerjakan berapa? Sempurna. Nah, bisa antum paham ini? Agak berat pembahasan kita malam ini, mohon maaf. Ya. Gimana Bu Lintang? Bisa antum paham ya? Insyaallah antum travel soalnya. Baik. Jadi harus dia kerjakan 4, harus. Kenapa? Karena tadi dia sudah terlanjur sholat di belakang imam yang mukim. Musafir kalau sholat di belakang imam yang mukim berapa rakaat? 4. Tapi ternyata sholatnya yang 4 itu batal. Maka dia harus ulangi sebagaimana tadi. Ya. Syekh di sini memberikan contoh seperti itu. Ka'an yusalliyal musafiru, seperti seorang musafir salat khalfa muqimin, di belakang imam yang mukim. Fayalzamuhu fi hadhil halah al-itmam. Musafir kalau salat di belakang imam yang mukim dia harus sempurna. Fa idza fasadat alaihi hadhihi shalah, tetapi kalau salatnya yang harus sempurna itu rusak karena dia belum wudu misalkan, thumma a'adaha, kemudian dia harus mengulanginya, lazimahu i'adatuha tammatan, dia harus ulangi sempurna juga. Mudah-mudahan jelas ya. Baik. Keadaan yang terakhir, seorang musafir tidak boleh qashar. Idza nawal musafirul iqamatal mutlaqata awil istitan, apabila musafir itu dia pergi ke sebuah tempat dan dia meniatkan untuk tinggal di sana, maka sesampainya di tempat itu maka dia terhitung sebagai mukim. Ya, misalkan dulu kan ada istilahnya transmigrasi itu. Ya. Ada orang Lombok pergi ke Kalimantan, niatnya akan tinggal di sana. Langsung sampai di sana terhitung apa? Mukim, nggak boleh lagi qashar. Itu dia 5 keadaan musafir tidak boleh qashar. Harus sempurna. Kita ulangin sekedik jemaah sekalian. Yang pertama, kalau musafir jadi makmum di belakang imam yang mukim, harus ikut imam. Keadaan yang kedua, kalau musafir jadi makmum di belakang imam yang dia ragu-ragu, imam ini musafir juga atau mukim, dia ragu-ragu. Keadaan yang ketiga, kalau si musafir itu dia mengingat sholat di waktu mukim yang belum dia kerjakan, atau sholat tersebut sudah dia kerjakan tapi rusak, tidak sah, dia ingatnya ketika dia dalam keadaan musafir. Keadaan yang keempat, kalau musafir itu akan mengulangi sholat yang harus dia kerjakan secara sempurna. Ya, seperti kasus tadi itu,
seorang musafir sholat di belakang imam mukim 4 rakaat. Tapi ternyata setelah dia selesai sholat bersama imam yang mukim itu, dia pulang ke hotel. Ternyata dia ingat, astagfirullah, saya belum wudhu tadi. Maka dia harus ulangi sholat itu. Dia ulangi dengan jumlah yang sama, yaitu 4 rakaat. Ya, jumlah yang sama itu 4 rakaat. Sedangkan yang terakhir, yang kelima, akan tinggal di sana, niat untuk tinggal di sana. Baik. Baik, kita selesai dari pembahasan ini. Sekarang kita masuk pembahasan baru tentang jamak salat. Tentang jamak salat. Saya ulangi sedikit pada jamaah sekalian perbedaan antara qasar dan jamak. Karena masih banyak saudara kita kaum muslimin belum memahami apa itu qasar dan belum memahami apa itu jamak. Sebagian saudara kita kaum muslimin menyangka kalau qasar pasti jamak, kalau jamak pasti qasar. Dan ini wakil kenyataan. Saya pernah ditanya, ya, saya katakan kepada seorang, kalau antum musafir, tapi antum sudah nginep di hotel, sudah tidak di perjalanan lagi, antum sudah tinggal di hotel. Ulama mengatakan antum tetap disunnahkan qasar, tetapi lebih bagus tidak jamak. Berarti qasar tanpa jamak. Karena musafir itu ada 2 jamaah sekalian. Ada namanya musafirun sair, musafir yang masih jalan, belum sampai tujuan, masih jalan. Ya, masih jalan. Maka ini dianjurkan baginya qasar sekaligus jamak. Yang kedua ada namanya musafirun nazil, musafir yang sudah turun. Turun apa maksudnya? Sudah sampai tujuan, dia sudah tinggal di hotel, sudah nyaman. Yang seperti ini dia tetap dianjurkan qasar. Kenapa? Karena dia musafir. Qasar itu berkaitan dengan statusnya sebagai musafir. Tetapi lebih bagus dia tidak jamak. Karena jamak itu berkaitan dengan masyaqqah, kesulitan. Ya, qasar berkaitan dengan statusnya sebagai musafir dan dia tetap musafir meskipun sudah tinggal di hotel, tetap musafir. Sedangkan jamak berkaitan dengan kesulitan, dia sudah tidak kesulitan karena dia sudah nyaman di hotel. Maka di sini cukup dia qasar saja tanpa jamak. Ketika saya menyampaikan ini kepada seorang, dia mengatakan, masa boleh qasar tanpa jamak? Masa boleh qasar tanpa jamak? Ini menunjukkan masih banyak saudara kita kaum muslimin yang belum memahami tentang qasar dan jamak. Mereka menyangka kalau qasar harus jamak, kalau jamak harus qasar. Padahal ini 2 hal yang berbeda. Baik. Yang pertama jamaah sekalian, perbedaan antara qasar dan jamak. Qasar itu khusus untuk siapa? Musafir. Tidak ada kaitannya qasar dengan kesulitan. Tidak ada. Qasar itu kaitannya dengan status musafir itu. Ya. Tidak ada kaitannya dengan kesulitan. Ada orang, subhanallah, ada orang misalkan Allah takdirkan sakit parah orang ini. Dia kesulitan untuk mengerjakan sholat di setiap waktu. Dia sakit parah, dia tinggal di rumahnya, stroke misalkan, nasallallahu salamata wal afiyah, stroke, sakit parah. Dia tinggal di rumahnya. Pertanyaannya, boleh tidak orang ini menjamak antara sholat zuhur dan asar kalau dia kesulitan melakukan setiap waktu? Boleh. Berapa rakaat zuhurnya? 4. Asarnya? 4. Boleh tidak dia kerjakan zuhur 2, asar 2 karena dia kesulitan? Enggak boleh. Sesulit apapun keadaannya, kalau dia bukan musafir, enggak boleh qasar. Karena qasar itu hadiah dari Allah khusus untuk musafir. Qasar. Ya. Yang bukan musafir jangan ngambil hadiah ini. Enggak berhak. Baik. Qasar itu khusus untuk musafir. Sedangkan jamak boleh bagi musafir dan boleh bagi selain musafir. Ini perbedaan pertama.
Buktinya ketika turun hujan deras, padahal kita tidak musafir, ya, boleh kita jamak antara maghrib isya misalkan ketika turun hujan deras. Padahal kita tidak musafir. Nah, perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua, qashar itu hanya untuk 3 sholat, sedangkan jamak untuk 4 sholat. Qashar hanya untuk 3 sholat. Sholat apa? Zuhur, asar, isya. Karena itu yang 4 rakaat. Sedangkan jamak untuk berapa sholat? 4. Yang pertama, zuhur dijamak dengan asar. Yang kedua, maghrib dijamak dengan isya. Itu perbedaan kedua. Jamak itu untuk 4 sholat, sedangkan qashar untuk 3 sholat. Perbedaan yang ketiga, qashar itu sepakat ulama, qashar itu disyariatkan. Yang namanya disyariatkan itu entah sunnah atau wajib. Kebanyakan mengatakan sunnah, sebagian ulama mengatakan apa? Wajib. Qashar itu. Sedangkan jamak salat itu sekedar jaiz, sekedar boleh. Sekedar boleh. Iya. Dan ini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Menjamak salat itu boleh. Bahkan beliau mengatakan tidak sunnah menjamak salat, tapi boleh. Apa bedanya? Apa bedanya sunnah dengan boleh? Kalau sunnah itu dianjurkan oleh agama, kalau boleh itu pimpinan dari sendiri. Masya Allah, ya. Ya, ya. Kalau sunnah itu lebih bagus kalau kita kerjakan, lebih bagus. Tapi kalau boleh itu tidak ada yang lebih bagus. 50-50, sama-sama. Antum kerjakan dengan tidak kerjakan sama levelnya. Itu namanya boleh. Ya. Itu namanya boleh. Salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib. Lebih bagus kita kerjakan atau tidak? Bagus karena sunnah. Sunnah. Baik. Sunnah rawatib lebih bagus. Kan kita kerjakan. Baik. Makan tambahan. Antum sudah makan siang, tapi makan bakso tambahan, itu sunnah atau boleh? Boleh. Antum mau makan, tidak makan, sama saja. Bukan berarti kalau antum makan berpahala, kalau tidak makan, maaf. Itu dia. Para ulama mengatakan kalau qashar itu, kebanyakan ulama mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib. Adapun jamak sebatas boleh. Setidaknya itu 3 perbedaan antara qashar dan jamak. Baik. Sekarang kita akan lihat sebab-sebab yang membolehkan jamak. Kalau qashar hanya 1 sebabnya. Apa itu? Safar. Sedangkan jamak ini banyak sebabnya. Ini juga sebagai perbedaan. Asbabuhu al-jam'u baina as-salatain, asbabuhu, sebab-sebabnya yang pertama as-safaru, safar. Safar. Berarti musafir boleh qashar, disunnahkan qashar dan dibolehkan jamak. Ya. Musafir disunnahkan qashar. Selama dia musafir tetap disunnahkan qashar, kecuali dalam keadaan yang kita sebutkan tadi. Dan dibolehkan jamak. Kalau jamak bagi musafir itu tidak sunnah, sebatas apa? Boleh. Makanya saya katakan tadi, musafir kalau sudah sampai di tujuan, sudah nginep di hotel, nyaman dia di hotelnya, dianjurkan dia tidak mengqashar salat, dianjurkan. Bagaimana dengan jamak? Lebih baik tidak jamak. Lebih baik tidak jamak, kata para ulama. Lebih bagus. Menunjukkan kalau jamak ini sebatas boleh. Baik, itu safar. Sebab yang kedua, kita singkat saja, al-matar, hujan. Hujan deras. Menjamak 2 salat ketika turun hujan, ini merupakan pendapat kebanyakan ulama, bahkan sampai dinukilkan ada ijma', ada kesepakatan tentang ini. Ya. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa pada jilid yang ke-24 halaman 83.
Beliau mengatakan al-jam'u lil matari minal amril qadimil ma'muli bihi bil madinati. Menjamak gara-gara hujan minal amril qadim, ini sudah merupakan amalan dari dulu. Al-ma'muli bihi, yang telah diamalkan bil madinati, di kota Madinah. Dari dulu diamalkan. Dulu ini kapan? Zaman as-sahabati wat tabi'in, dari zaman para sahabat dan zaman para tabi'in. Mereka sudah terbiasa menjamak salat gara-gara apa? Hujan. Ma'a annahu lam yunqal anna ahadan minas sahabati wat tabi'in ankara dzalik. Di samping itu tidak ada satu riwayat bahwa ada seorang sahabat atau seorang tabi'in yang mengingkari atau menyelisihi perbuatan itu. Tidak ada. Dari dulu diamalkan menjamak solat gara-gara hujan ini, dari dulu, zaman sahabat, zaman tabi'in, dan tidak ada satu orang pun dari mereka yang mengingkarinya. Tidak ada satu orang sahabat mengatakan saya tidak setuju. Tidak ada satu tabi'in mengatakan saya tidak setuju. Tidak ada. Fa'ulima annahu manqulun indahum bitawaturi jawadu dzalik. Maka ini menunjukkan bahwa menjamak salat gara-gara hujan ini merupakan perkara yang mutawatir. Mutawatir itu disepakati oleh banyak mereka. Ya. Menjamak salat gara-gara apa? Hujan. Baik. Cuman masalahnya hujan yang seperti apa? Ya, hujan yang seperti apa? Dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Qala Ibnu Qudamah, berkata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni pada jilid yang ketiga halaman 133, al-matarul mubihu lil jam'i, hujan yang membolehkan jamak, huwa ma yabullu thiyaba, adalah hujan yang membasahi pakaian. Hujan yang membasahi pakaian. Apa maksudnya membasahi ini? Ustaz, bagaimana kalau hujannya deras tetapi saya pakai payung? Berarti pakaian saya tidak basah. Nah, bagaimana yang seperti ini? Toib. Apa maksudnya? Nanti kita akan lihat ya. Kita baca dulu ucapan beliau. Hujan yang membolehkan jamak, ma yabullu thiyaba, yang membasahi pakaian. Wa talhaqul masyaqqah bil khuruji fihi, yang membuat kita kesulitan kalau keluar menembus hujan itu. Bega sulitnya kita, lumayan sulit, kesulitan. Wa amma tallu, adapun tol itu artinya gerimis. Wal matarul khafif, atau hujan yang ringan, alladzi la yabullu thiyab, yang tidak membasahi pakaian. Gerimis atau hujan ringan tidak membasahi pakaian. Padahal meskipun gerimis basah pakaian kita ya? Basah. Apa maksudnya ini? Fala yubihu, maka gerimis dan hujan yang ringan tidak membolehkan jamak. Perkataan Ibnu Qudamah, salah seorang ulama mazhab Hambali. Kalau ada di antara antum mengatakan, Ustaz, kita ini mazhab Syafi'i, Ustaz. Antum tadi membaca ucapan mazhab Hambali, kita mazhab Syafi'i. Sekarang dengarkan ucapan Imam Nawawi, ulama besar mazhab Syafi'i. Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab pada jilid yang keempat halaman 378, wala yajuzul jam'u, tidak boleh melakukan jamak salat illa fi matarin yabullu thiyaba, kecuali ketika hujan yang membasahi pakaian. Wa ammal matarul ladzi la yabullu thiyaba, adapun hujan yang tidak membasahi pakaian, fala yajuzul jam'u li ajlihi, maka tidak boleh melakukan jamak. Semuanya mengatakan hujan yang membasahi pakaian. Taib. Apa yang dimaksud hujan membasahi pakaian? Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' pada jilid yang keempat halaman 391. Idza kana hunaka matarun yabullu thiyab, apabila terjadi hujan yang membasahi pakaian, likathratihi, karena hujan ini banyak, wa ghazaratihi, dan deras, fa innahu yajuzul jam'u, maka boleh jamak. Fa in kana mataran qalilan, tetapi kalau hujannya sedikit, la yabullu thiyab, tidak membasahi pakaian, fa innal jam'a la yajuz, maka jamak tidak boleh.
Fa in qila, kalau ada orang bertanya, kata beliau, ma dhabitul balal, apa maksudnya membasahi pakaian? Kalau ada yang bertanya seperti itu, fal jawab, maka jawabannya, huwa alladhi idza usira ats-thawbu, hujan itu dikatakan hujan yang membasahi pakaian. Kalau antum keluar ke hujan tersebut, antum keluar, setelah itu langsung antum balik, keluar sebentar langsung balik, keluarnya tanpa payung ya, keluarnya tanpa payung, turun hujan, antum keluar, setelah keluar beberapa menit antum masuk lagi. Ini hujannya membasahi atau tidak? Bagaimana cara melihatnya? Idza usira thawbu, kalau pakaian yang antum gunakan itu diperes, taqataral ma'u minhu, maka berjatuhan air dari pakaian itu. Itu namanya hujan membasahi pakaian. Ya, kalau bahasa tiang di Timur, hujan yang bikin orpek. Apa bahasa Anda, orpek? Ya, itu sudah ya, itu sudah. Yang bikin basah kuyup. Bagaimana ukurannya? Idza usira thawb, kalau pakaian yang antum gunakan ketika keluar tanpa payung, usir itu diperes, taqatara, berjatuhan al-ma'u minhu, air dari pakaian itu. Kalau gerimis jamaah sekalian, betul basah pakaian kita, tapi kalau diperes palingan 1 tetes 2 tetes. Beliau menggunakan kata taqatara. Apa arti taqatara? Berjatuhan tetesan-tetesannya. Itulah tanda hujan yang membasahi pakaian, dan itulah hujan yang membolehkan jamak. Makanya rata-rata mereka mengatakan, adapun tol itu gerimis, wal matarul khafif, dan hujan yang ringan, la yubihul jam'ah, tidak membolehkan jamak. Ya. Kenapa jemaah sekalian? Karena hukum asalnya sholat itu dikerjakan di setiap waktu. Berarti kalau kita ingin merubah hukum asal, kita harus punya alasan yang kuat. Apa alasan yang kuat? Hujannya deras. Itu alasan kuat. Hukum asalnya sholat zuhur di waktu zuhur. Hukum asalnya sholat asar di waktu asar. Jangan dirubah waktunya. Itu hukum asalnya. Menjamak itu kan merubah waktu. Jamak takdim maupun jamak takhir. Jamak takdim, sholat asarnya antum tarik ke waktu zuhur. Jamak takhir, sholat zuhurnya antum tunda ke waktu asar. Berarti merubah waktu. Hukum asalnya sholat dikerjakan di setiap waktu. Dan kalau kita ingin merubah hukum ini, kita butuh alasan yang kuat. Di antara alasan yang kuat, kata para ulama, al-matarul ladzi yabullu thiyab, hujan yang membasahi pakaian. Antum tahu ukurannya ya? Meskipun antum pakai payung, hujannya deras, kalau antum lepas payung ini, antum basah kuyup, itu sudah. Atau antum pakai jas hujan, nggak basah pakaian antum, tapi jas hujannya. Wallahu ta'ala alam. Ya, itu dulu pembahasan kita tentang ini. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan. Minta maaf atas segala kurangan, kalau ada yang ditanyakan, silakan selesai. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Di sini ada pertanyaan dari jamaah kita. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, beliau menanyakan bagaimana dengan TKI yang ke Malaysia, apakah boleh mengqasar salat? 3 tahun di sana mengqasar salat. Lah, tidak boleh. Karena sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, kebanyakan ulama, jumhur, mayoritas ulama berpendapat, seseorang yang pergi ke sebuah tempat dan dia tahu dia di tempat itu akan lebih dari 4 hari, maka dia sampai di sana sudah terhitung apa? Mukim. Ya. Rata-rata orang ke Malaysia, apalagi jadi TKI, berapa hari? Paling kurang 360 hari, yaitu 1 tahun. Paling kurang. Dia tahu itu. Meskipun dia mengatakan, saya belum tahu berapa lama saya di sana, tapi dia sudah tahu lebih dari 4 hari. Dia sudah tahu. Yang dia tidak tahunya berapa tahun, itu yang dia tidak tahu. Pira tahun dari itu, makanya itu yang tidak tahu ini, tapi dia sudah tahu lebih dari 4 hari. Dan kebanyakan ulama berpendapat, orang yang pergi ke sebuah tempat dan dia tahu dirinya di sana akan lebih dari 4 hari, nggak boleh dia untuk mengqasar. Ya, wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua di luar pembahasan,
apakah hukumnya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang distributor minuman keras, sedangkan mau mencari kerja lain susah? Ya, nggak boleh, nggak boleh. Nabi SAW menyebutkan Homer itu ada 10 pihak yang dilaknat terkait dengan Homer. 10 pihak. Di antaranya distributornya. Nabi yang mengatakan seperti itu. Iya. Jangankan distributornya. Mohon maaf, seorang supir. Ada seorang supir misalkan, dia dimintai tolong angkutkan kita ini dan dia tahu itu Homer. Lalu dia ikut mengangkutkan Homer tersebut, maka dia juga ikut dilaknat. Ya. Ada 10 pihak yang dilaknat. Orang yang membuatnya, orang yang membelinya, pekerjanya, penjualnya, kemudian alhamilah pembawanya. Ya. Termasuk apa istilahnya? Bartender. Nah, asaki yang menuangkannya. Itu dilaknat. Dilaknat. Apa arti dilaknat? Dijauhkan dari rahmat Allah. Dan kata para ulama, semua dosa yang pelakunya dilaknat menunjukkan dosa itu dosa apa? Besar. Dosa besar. Ini bukan perkara ringan. Ya. Kemudian mengatakan susah mencari kerja lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ardallahi wasi'atun fatuhajiru fiha." Bumi Allah itu luas. Bumi Allah itu luas. Masih banyak cara kita yang halal untuk mencari rezeki. Ya, dan ingat, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah dia tinggalkan ini. Gajinya besar tetapi dia tinggalkan karena Allah. Kenapa? Ini tidak baik. Dia tinggalkan karena Allah. Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Cuman sabar. Tunggu ya. Datang gantinya tersebut. Jadi yakini itu. Wallahu taala a'la wa alam. Apakah boleh meminjam uang yang ada perkara ribanya dalam keadaan darurat? Jika tidak melakukannya ada konsekuensi darurat. Apa itu darurat? Darurat itu kata para ulama, darurat itu diantaranya adalah kalau kita tidak lakukan bisa jadi nyawa kita akan hilang. Makanya, apa hukum makan bangke? Haram. Ada seseorang misalkan dia berada di padang pasir sendirian, bekalnya habis, laparnya luar biasa, tidak ada makanan, tidak ada apa. Tiba-tiba dia menemukan bangke. Boleh dia makan bangke itu? Boleh. Kenapa? Darurat. Ini yang disebut darurat, yang kalau dia tidak makan dia akan mati. Bahkan para ulama mengatakan harus dia makan. Kalau dia mengatakan saya nggak mau, lebih baik saya mati, maka dia seperti bunuh diri. Itu yang disebut darurat. Ya. Adapun di mana kepeng untuk beli Nmax misalkan, itu belum darurat. Tuh, darurat sudah ini. Kenapa? Tetangga sudah beli, kita belum. Darurat ini. Bendekna darurat ini. Ya, ini darurat. Nggak boleh seperti ini ya. Wallahu taala ala wa alam. Ya. Sudah tidak ada? Nah, silakan. Masya Allah.